Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai proses go publik dan penawaran umum dan peranan profesi penunjang. Saya Pinkan Putri Ramadanti sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang proses go publik dan penawaran umum. Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan, sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat, atau sering dikenal dengan go publik. Untuk go publik ini, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go publik atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Bapepam. Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal ini, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin pelaksanaan emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjamin pelaksanaan emisi merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membangun emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin pelaksana emisi antara lain menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan. Yang kedua, akuntan publik atau auditor independen bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Yang ketiga, penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat, konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion. Dan yang kelima, notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen-notulen rapat. Berikutnya, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam LK, hingga Bapepam LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Berikutnya, tahapan penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang lebih ditunjuk. Pada masa penawaran paling kurang 1 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder, yaitu setelah saham dicatatkan di bursa efek. Yang terakhir, tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyon ingin melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Oke, lanjut. Yang B, peran akuntan, konsultan hukum,
penasehat hukum. Tugas konsultan hukum pasar modal KHPM yaitu memberikan jasa hukum kepada perusahaan yang akan go public atau IPO dengan membantu menjernihkan segala aspek hukum dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan tugasnya. KHPM memberikan nasihat dan pendapat yang dibutuhkan oleh emiten, juga pendapatnya tentang emiten itu sendiri yang dibuat dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka emisi. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan legal audit dan legal opinion. Audit hukum, legal audit, ini digunakan konsultan hukum pasar modal sebagai dasar untuk membuat opini hukum, dalam kurung legal opinion. Sebab pendapat hukum wajib dicantumkan dalam prospektus yang dibuat oleh emiten berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal. KHPM wajib menerapkan prinsip keterbukaan, yaitu pedoman umum untuk menginformasikan masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal, terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek yang dimaksud. Kemudian KHPM melakukan uji tuntas berdasarkan standar profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Yang A. Pemeriksaan untuk dokumen dilakukan dengan meneliti dan menganalisa semua dokumen yang dianggap perlu dan material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan. Pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab yang dapat melakukan dengan cara wawancara dengan pihak manajemen dan pihak yang ditentukan oleh manajemen serta pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan objek transaksi. Turut serta dalam pertemuan uji tuntas yang dilakukan bersama-sama. Yang D. Kunjungan ke lokasi apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan profesionalnya sehubungan dengan objek transaksi. Yang E. Konfirmasi dengan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya wajib dilakukan KHPM atas hasil uji tuntasnya. Yang F. Permintaan informasi, konfirmasi dan keterangan resmi dari instansi pemerintah yang terkait apabila diperlukan atas pertimbangan perusahaan atau objek transaksi untuk memastikan kebenaran material. Seorang KHPM harus mampu mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya, perlu biaya untuk menjalani IPO, termasuk untuk layanan keuangan, biaya penjaminan, hingga biaya pengarsipan. Dan begitu sebuah perusahaan go public, perusahaan tunduk pada sejumlah persyaratan pelaporan dan pengungkapan tambahan yang semuanya juga membutuhkan biaya. Begitulah go public, perusahaan harus menjawab keinginan para pemegang sahamnya. Bahkan mereka dapat memilih untuk menyingkirkan manajer dan direktur secara bersamaan. Sekian, terima kasih.